Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. saya bertemu dengan seorang penulis pengarang buku yang merupakan, menurut saya itu suatu kebanggaan dan kehormatan bagi masyarakat Minangkabau, karena beliau Pak Ustaz Ismail Margi ini adalah orang Makassar, yang memang lahir di Makassar, tapi dia banyak menulis tentang tokoh besar dan budaya. Saya sangat rasa terhormat sekali kami sebagai orang Minang, rasa bangga ada orang yang bukan orang Minang tapi begitu besar perhatiannya dengan budaya. Alhamdulillah, bersyukurlah saya bersyukur sekali hari ini saya bertemu dengan Pak Ruslan ini yang merupakan saya sangat-sangat benar-benar terhormat, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Gitu ya. Jadi ya, kalau boleh saya ingin bertanya, Bapak menulis buku Generasi Emas Pemikir Gadang Minangkabau. Itu sudah ada juga di YouTube, ada di medsos mengenai tanaman Bapak. Saya ingin tanya kami, langsung aja Pak ya. Kira-kira kayaknya kemungkinan agak lain dengan yang sudah bekerja. Apa hubungannya budaya Minangkabau dengan lahirnya generasi emas pemikir gadang Minangkabau? Kalau bisa dikaitkan, kenapa bisa lahir generasi emas? Bagaimana budaya itu mendukung? Itu pertanyaan Pak. Monggo Pak. Ya. Jadi sebagai orang Bugis Makassar, saya merasa berutang budi kepada bumi Minangkabau. Karena di Makassar ada 3 datuk yang sangat terkenal yang kemudian menjadi penyebar agama Islam. Datuk di Bandang, Datuk di Tiro, Datuk Patiman. Itulah penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Sehingga saya merasa karena 3 datuk inilah maka saya mengenal, memahami dan mendalami Islam. Sehingga saya selalu terobsesi bagaimana saya bisa membalas budi baik ketiga datuk ini yang sudah memperkenalkan Islam di daerah saya. Lalu ini karena Tuhan yang mengatur semuanya. Ketika saya mendapat beasiswa ikatan dinas dari pemerintah untuk langsung dijadikan sebagai dosen PNS yang diperbantukan di swasta, tanpa saya urus, saya ditempatkan di Minangkabau. Tanpa saya urus di Jakarta penempatan saya, tiba-tiba saya mendapatkan surat tugas untuk menjadi akademisi di Minangkabau. Dari situlah saya kemudian mempelajari budaya Minang, terlebih tokoh-tokoh Minang yang menurut saya luar biasa kontribusinya dalam membangun Indonesia. Jadi sebagai orang Bugis Makassar yang menjadi akademisi di Minang, disitulah saya berpikir bahwa saya harus memberi kontribusi atau minimal meninggalkan jejak literasi atau mungkin semacam warisan literasi kepada generasi muda Minang berupa buku. Maka saya kemudian mencoba melakukan pengembaraan literatur untuk mengkaji tokoh-tokoh besar bangsa. Nah, yang mengagetkan saya, setiap saya membaca buku atau membuka literatur sejarah, siapa tokoh-tokoh bangsa yang kemudian berhasil mempersembahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, ternyata saya melakukan pengembaraan literatur melalui googling misalnya, setiap tokoh bangsa yang saya temukan itu, kalau bukan orang asli Minang, maka ada keturunan lainnya. Sehingga saya berani mengatakan bahwa 60% orang yang mendesain Indonesia merdeka adalah orang Minangkabau. Yang memikirkan, bukan hanya itu, 60% sastrawan besar, penulis buku-buku besar Nusantara adalah orang Minangkabau. Jadi saya mengatakan bahwa
yang memikirkan, yang mendesain kemerdekaan itu ada 60% orang Minang yang mendesain, yang memikirkan, bukan memperjuangkannya. Kalau memperjuangkannya semua daerah punya pahlawan nasional. Tetapi yang merumuskan konsep itu adalah orang Minang. Itulah kemudian yang saya bukukan, lahirlah buku ini, ya, Generasi Emas Pemikir Gada Minangkabau. Ya. Lalu apa hubungannya dengan mungkin kenapa dilahirkan generasi itu dengan ada budaya Minang? Apakah memang kental sekali budaya Minangkabau dengan kelahirannya generasi emas? Apakah ada korelasinya? Ya, jadi dalam pengembangan literatur saya menemukan keyakinan bahwa perpustakaan terbaik, tercanggih, terluas, terlengkap literaturnya di muka bumi ini sesungguhnya bukan berada di negara maju, tetapi perpustakaan terbesar, tercanggih, dan terlengkap literaturnya menurut saya itu ada di Minangkabau. Apa perpustakaannya orang Minang? Alam Takambang dulu. Nah, karena itulah orang-orang Minang asli, orang-orang Minang dulu itu mampu melahirkan gagasan-gagasan besar, pemikiran-pemikiran besar. Karena memang terbiasa tercipta budaya Minang itu yang kemudian budaya baca, budaya belajar, budaya bertutur. Bahkan ada literatur saya dapatkan bisa jadi para filosof Yunani yang jago berbicara itu ada hubungannya dengan Minang. Ada literatur saya pernah ketemukan itu. Mereka berkemungkinan, apakah mungkin orang Minang itu ada garis keturunan dari Yunani? Karena mereka jago berbicara, mereka jago bertutur, dan segala macam. Tapi literatur data-data yang asli tentang itu saya belum temukan. Cuma saya mencoba mengkalkulasi. Yunani dan Minang ini adalah dua bangsa yang jago bertutur, yang hebat bertutur. Tata petitinya itu. Jadi kalau menyampaikan sesuatu kadang-kadang tidak langsung dari tata petitinya. Ya, itu kan yang kemudian menciptakan manusia-manusia cerdas zaman dulu. Nah, persoalannya kemudian apakah bumi Minang yang pernah melahirkan tokoh-tokoh besar itu bisa kembali melahirkan generasi-generasi berikutnya atau generasi emas kedua? Nah, itu tantangan besar yang dihadapi. Karena apakah budaya Minang yang selama ini masih tetap dipelajari terus-menerus, atau justru para generasinya itu sudah mencoba meninggalkan sedikit demi sedikit budaya itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Ya, setelah generasi emas di tahun 1920 sampai 1950 kan udah semua pasir, Sunan Sari, dan lain-lain. Sepertinya orang Minang itu kehilangan generasi emas. Kemudian baru muncul lagi sekitar tahun 80-an ketika Kusmanul Arifin, Juan Hana, Farida, dan setelah itu seperti hilang. Nah, dihilangnya sekarang ini saya sebagai orang Minang nggak melihat lagi siapa ini orang Minang yang jadi pemikir segala macam. Nah, Pak Ruslan, apakah ini ada hubungan hilangnya generasi emas Minangkabau ini? Istilahnya nggak ada regenerasinya. Apakah adat budayanya sudah mulai ditinggalkan, atau ada hal tertentu yang memang akan sulit lagi melahirkan generasi emas berikutnya? Ya, ketika saya mempelajari para tokoh besar ini, Natsir, Sultan Syahrir, Malaka, Bung Hatta, Abu Salim, dan lain-lainnya itu, mereka memiliki ciri khas sehingga saya mengatakan orang Minangkabau asli. Mereka itu apa ciri khas orang Minangkabau asli sehingga bisa menjadi orang besar yang pemikiran dan gagasannya mampu menggoncangkan dunia? Pertama, mereka besar di Surau. Besar di Surau. Lahir dari Surau. Surau bukan hanya tempat untuk bersulit ketika, tapi Surau dijadikan tempat pembelajaran.
tentang kehidupan sosial, kemanusiaan dan segala macam. Sempat ditelevisi oleh di Nabi dan profesor kami ya. Terus mereka belajar sama alam. Belajar surau, belajar sama alam. Jadi kalau kita generasi berikutnya itu kan hanya belajar di kelas. Oke. Setelah belajar di kelas berhenti proses pembelajaran itu. Tadabbur alam istilahnya ya, kalau di sana tadabbur alam. Ya. Tapi kalau orang Minang, generasi emas itu, Belajar dengan mereka alam. tidak pernah berhenti belajar. Oke. Karena setelah belajar di kelas, kembali ke alam, belajar ke alam. Oke. Jadi semua guru sesungguhnya, semua orang adalah guru kita. Nah mereka menempatkan itu. Mereka berguru terus, belajar terus. Mereka dari ruangan yang hanya 2 kali 3 meter misalnya, tapi penuh buku, maka gagasan-gagasannya yang terinspirasi dari buku yang dibaca mampu menembus ruang dan waktu, mengguncangkan dunia. Nah, mereka rata-rata adalah gila buku, gila baca, dan gila menulis. Oh, Itulah hebatnya orang Minang itu. Gila baca, gila menulis. menulis ya. Jadi Sahril Nasir Tamalaka, Buya Hamka, Agus Salim adalah orang-orang yang gila baca Baca juga dan menulis dan juga. menulis. Oke. Jadi lengkap sudah. Mereka adalah manusia paripurna yang dilahirkan perut bumi Minangkabau, yang bukan hanya mampu mempersembahkan kemerdekaan kepada bangsanya, tapi mampu menggoncangkan dunia karena pemikiran-pemikiran besarnya itu. Apa penyebabnya? Itu tadi, mereka besar di surau Soal di surau. dan belajar sama alam. Tapi ada hubungannya kan ya, ada pesan di sarana Ada pesan sandi kita kita belum. Karena kan ada Ada. Minangkabau sudah dengan di sana. Sekarang sudah dengan kita Iya. follow. Kita follow ini kan Ya, yang dibilang alam tak menjadi guru. Ya. Oke. Jadi- Jadi sebenarnya sudah filosofisnya sudah ada ya. belajar dan patuh sama budaya Minang, Oke. kemudian menjadikan agama Islam Hmm. sebagai patokan berpikirnya dan berperilakunya. Tapi setelah itu kita belajar juga dengan kita follow ya, kita dulu ya. Kita dulu. Kita dulu kan alam semesta ini. Terus, Jadi sebenarnya itu sebenarnya prinsipnya Prinsipnya kalau itu. kita simpelkan apa ya, simpel ya. lengkapnya mereka adalah manusia paripurna oleh karena setelah belajar di institusi pendidikan Oke, yang hanya dibatasi ruang dan waktu jam Oke. 10 sampai jam 12, oke, keluar dari institusi pendidikan oke. belajar sama alam lagi, Oke. Jadi nggak berhenti tidak ya. berhenti belajar. Oh. Mereka adalah manusia pembelajar, Jadi kita berpikir ya, kalau alam begini misalnya ya. mereka adalah manusia pembelajar. Kalau generasi sekarang itu hanya sebatas generasi belajar, Oke. kita belajar di ruang kelas saja. Selesai. Setelah itu keluar kelas tidak lagi proses pembelajaran, Oke. tapi sesungguhnya Belajarnya sesungguhnya adalah di situ lah. di alam itu, Di alam itu. di alam kehidupan ya. Bagi saya, orang gila ada guru saya. Ketika saya menemukan orang gila adalah guru saya. Kenapa? Pembelajaran paling tinggi nilainya bagi orang gila, dia mengajarkan kepada saya, hai Ustaz, sesungguhnya penyakit itu bukan datang dari makananmu, tetapi dari pikiranmu. Ya. Kalau makanan sumber penyakit, maka semua orang gila sudah meninggal katanya karena makan di tempat sampah. Itu pelajaran besar bagi saya dapatkan dari orang gila yang mengajarkan saya seperti itu. Jadi penyakit itu berasal dari pikiranmu, hai orang sehat. Terlalu banyak sampah di pikiranmu. Jadi bukan dari makanan katanya sumber penyakit itu, tapi dari pikiranmu. Nah, orang-orang Minang itu menjadikan semua yang dilihat, orang Minang asli dulu ya, tempo dulu, pada generasi emas ini, apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dirasakan, itu dijadikan sebagai proses pembelajaran terus. Sehingga datanya tidak pernah habis, tidak pernah terus ya. update. Update terus ya. Karena bukan hanya mengandalkan kelas. Pengandalan secara teori. Teori. Kehidupan sehari-hari bukan Teori. belajar juga. Ketika ketemu misalnya dengan tukang beca, jangan pernah menganggap dirimu lebih hebat mengayuh beca daripada tukang beca. Karena itu dalam konteks mengayuh beca, tukang beca adalah urusan saya. Kan gitu. Nah sekarang, bagi kita sekarang yang sudah berumur, kalau kita ingin menjadi bijak dalam kehidupan, kita ingin damai, kita ingin bahagia, hanya satu yang bisa kita lakukan. Apa itu? Mampu nggak kita
menempatkan diri sebagai murid kepada setiap orang yang kita temui. Menempatkan Diri diri sebagai kita murid, sebagai murid kepada setiap orang yang kita ketemu. baik orang itu lebih muda, Orang gila, siapapun orang pemulung, mau tua, mau muda, mau muda, tempatkan diri sebagai murid. artinya kita bisa belajar dari mereka. Apapun beda bisa kita ambil dari mereka. Kalau kita sudah mampu menempatkan diri kita sebagai murid kepada setiap orang yang kita temui, maka tidak ada lagi ego, tidak ada lagi kesombongan. Yang terjadi kemudian rendah hati. Nah, serendah-rendahnya hati manusia, maka Tuhan akan mengangkat martabatnya setinggi-tingginya. Nah, itu yang menarik kita lakukan sekarang. Kepada sahabat-sahabat di luar sana yang mendengarkan podcast ini, mungkin jarang kita mendengarkan bahwa bagaimana menempatkan diri kita sebagai murid kepada setiap orang yang kita temui. Dari setiap kehidupan kita ya. Kehidupan. Itu juga bisa dengan binatang, bisa juga kita ambil dia pelajarannya. Semua itulah pelajaran dari Allah. Alam tak tambang jadi guru. Dan generasi emas menjadikannya sebagai sumber belajar. Luar biasa. Betul. Nah ini sekarang nih, apa kira-kira ya menurut Pak ini bisa bangkit lagi nih generasi emas ini, insya Allah nih. Saya mengharapkan banget nanti nih timbulan generasi emas orang Minangkabau nih, seperti di generasi emas zaman Bung Hatta dan Malaka, semacam ini. Semoga insya Allah ya, mudah-mudahan generasi anak kita ini bisa untuk Minangkabau bisa bahkan lagi generasi emas ini. Apa masukan dari Pak Ustaz? Saya bermimpi, Pak, Ya, di Minangkabau itu ya. ada perpustakaan hebat, perpustakaan canggih, perpustakaan besar, yang semua fasilitasnya lengkap, dibiayai oleh pemerintah atau mungkin dari orang-orang swasta yang punya kepedulian tentang budaya Minang. Lalu rumah baca itu atau perpustakaan itu khusus mengumpulkan semua buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan Minang. Yang dikarang oleh Orang Minang, sastra Minang, orang Minang, pujangga-pujangga Minang Iya, ya, Minang. Kakak Delali Sabana, Maralusi. berdiri menurut orang saya, Pak. Terlalu banyak data-data tentang bangsa ini Ya. yang dikarang oleh orang Minang, ada di Belanda, ada di mana-mana. Jadi ketika kita ingin mendalami Pak Malaka, mendalami misalnya Bung Hatta, Syahrir, Nasir, pemikirannya itu, kita jangan pernah pergi lagi ke Belanda. Tetapi kita ke Minang tuh. Karena Minang tempat kelahirannya. Nah itulah mimpi saya. Ada calon gubernur misalnya, atau gubernur misalnya, menyisahkan APBD-nya untuk membangun rumah baca khusus literatur Minang. Karena ribuan buku tentang Minang itu bersebaran, kita nggak jelas di mana. Nah itu harus dikumpulkan. Nah, satu lagi yang saya minta kepada sahabat-sahabat saya diaspora Minang yang besar dan sukses di seluruh dunia, mungkin ada orang Minang. Terlalu sedikit uangnya, misalnya kalau bagaimana mengetuk hati mereka itu menyisihkan sebagian uangnya, sebagian penghasilannya di negara sana untuk membangun perpustakaan besar di Minang. Ada perpustakaan besar. Tapi khusus membaca literatur Minang. Kalau pemerintah tidak mampu menyiapkan itu, rasanya tidak ada alasan bagi diaspora Minang untuk bersatu padu atau perantau Minang yang bersatu padu. Bagaimana menyisihkan uangnya? Kan ada dulu istilah Ibu Minang. Iya. Ini kita kumpulkan uang khusus membangun rumah baca mewah di Minang. Kemudian diaspora bertugas mengumpulkan data-data di negara itu yang berkaitan dengan Indonesia yang ditulis oleh orang Minang, minimal di copy, di fotokopinya dibawa pulang, digital ya, atau digital di rumah baca Minangkabau. Itu bisa menjadi simbol kemajuan, kecerdasan Indonesia, mungkin dunia. Karena tokoh-tokoh generasi emas ini kan dikagumi oleh dunia. Dan pengarangnya Pengarangnya sejak zaman Balai Pustaka sampai Pujangga Baru,
dari Abdul Muiz sampai Sukatadi Ali Sabana, Orang Minang semua. Buya Buya Hamka. Hamka. Luar Tidak biasa. terhitung jumlahnya. Iya. Kenapa orang bilang pandai menulis, pandai bicara? Pandai bicara. Jangan. Jadi saya bermimpi benar teman-teman diaspora Minang itu punya pemikiran seperti ini. Ya 1 juta untuk 1.000 orang berapa terkumpul misalnya. Terlalu kecil bagi mereka. Nanti kita buatkan dulu punya kunci dari kemajuan adalah perpustakaan. Perpustakaan. Jadi kita merefleksikan alam takampang jadi guru, kita buatkan suatu perpustakaan yang sebagai konkret lah alam takampang jadi guru enggak perpustakaan Minang itu ya. Iya. Kemudian harus memang ada kerjasama pimpinan untuk melahirkan kembali generasi masih. Gubernur misalnya tingkat provinsi, bupati tingkat kabupaten kota, kecamatan segala macam itu harus punya visi yang sama untuk mengembalikan rohnya Minang ini menjadi tokoh besar, sumber lahirnya para pemikiran besar Nusantara. Dan saya kan bisa, tetapi tanpa bantuan pemerintah nggak susah. Saya sudah mencoba melakukan hal yang bagi teman-teman mengatakan itu sia-sia. Jadi saya keliling ke SMP, SMA, pesantren, beberapa pesantren SMA di Kota Padang dan daerah. Saya keliling memberi kelas inspirasi. Bagaimana mengajar dengan melahirkan tokoh besar. Bagaimana melahirkan Bung Hatta, bagaimana melahirkan Tan Nasir, Tan Malaka. Kurikulum nasional nggak bisa melahirkan tokoh besar seperti itu. Harus ada metode tersendiri. Karena itu saya keliling beberapa SMA memperkenalkan hal seperti itu, Pak. Saya melakukan pelatihan menulis kepada anak SMP, anak SMA, pesantren. Alhamdulillah, puluhan mereka sudah menjadi penulis. Saya gabungkan, bikinkan wadahnya. Saya ngajak mereka terbitkan buku, saya menerbitkan buku. Saya melakukan itu tanpa modal. Saya modal sendiri keliling, tidak dibayar sama sekali. Karena memang mimpi saya ingin melahirkan 1.000 penulis muda di Minang. Tapi saya nggak bisa kalau saya sendiri. Artinya jadi kita kalau pengen generasi ini tetap ada, generasi berjalan, berarti kita harus juga melestarikan perpustakaan. Itu salah satu dari kita merawat dan mempertahankan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh bangsa itu karena ada di perpustakaan. Jadi kalau bangsa itu akan maju, artinya ilmunya. Jadi perintah pertama Tuhan dalam Al-Quran Iqra membaca. Dan ternyata membaca itu, perintah membaca tidak berhitung dong. Selalu diikuti dengan kata kalam, pena. Jadi membaca dan menulis itu dalam perintah Tuhan. Surat Al-Alaq ada nggak? Di buku saya sumpah pena. Tapi dalam bentuk cetak habis, nanti saya kirim ke WA Bapak, e-booknya, judulnya sumpah pena. Di situ saya jelaskan semua itu, surat berapa, ayat berapa, tentang perintah itu. Itu luar biasa. Jadi saya mengatakan, jangan pernah mengatakan saya mencintai Minangkabau kalau tidak membangun rumah baca di tanah kelahiran. Kalau mencintai orang Minang, mau melestarikan budaya Minang, mau melahirkan generasi emas jadi dua, maka bangun rumah baca khusus literatur Minang. Dan saya sanggup mengumpulkan ribuan buku berkaitan dengan Minang. Karena teman saya, Pak, saya mengatakan teman saya ini mengajar, namanya Nyos Magek Bapak Yuan, teman saya di Kini. Dia penerbit buku, sudah satu dasawarsa, dia 80% bukunya itu adalah buku-buku Minang, eksklusif semua. Tapi nggak ada pembayaran mereka. Nanti saya kasih nomor kontaknya. Nanti saya juga sampaikan, tolong siapkan buku-buku untuk Bapak tentang Minang lengkap semua, eksklusif semua. Artinya infrastrukturnya harus disiapkan dulu, Dan baru kita kumpulkan. Ya, dan kami siap mendrop buku-buku itu ke Minang. Jadi semua buku-buku sejarah, tokoh-tokoh besar Minang, kita terbitkan semua di situ. Ada Nampatu Salaman,
eksklusif semua dan kita siapkan berpartisipasi dalam membangun rumah baca itu. Aduh, menarik sekali nih, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruslan atas masukannya juga dan niat baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencapai yang niatnya. Terima kasih Pak Ruslan. Sangat menarik sekali berbicara.